Ini adalah Al-Quran. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Iqra, bacalah olehmu Al-Quran, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Makanya biasanya sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz lalu basmalah. Ada dasarnya, bahwasanya Allah berfirman juga dalam Al-Quran, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka berta'awudlah kepada Allah dan berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Di dalam ayat ini menggunakan kata fasta'id. Ini menunjukkan fi'il amr, bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada 3 fi'il yang terkenal. Yang pertama fi'il madhi untuk menunjukkan makna lampau. Yang kedua fi'il mudhari untuk menunjukkan masa sekarang atau yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah fi'il amr yang menunjukkan makna perintah. Dalam kitab Mabadi'ul Awaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim, bahwasanya beliau menjelaskan makna dari kata amr adalah al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya makna dari fi'il amr adalah artinya itu wajib. Maka ketika dalam Al-Quran menyuruh kita fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka itu sudah menjadi kewajiban kita. Ketika kita membaca Al-Quran, itu kita harus membaca ta'awudz. Lalu setelahnya, setelah ta'awudz kita membaca basmalah. Nabi pernah bersabda seperti ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta ay fahu abtar. Kullu amrin, kata Nabi, setiap amal perbuatan dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang dilakukan tidak memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahu aqta ay fahu abtar, maka amalnya terputus atau tertolak. Maka dari itu 2 ayat tadi dan 1 hadis tadi menjadikan kita landasan ketika kita membaca Al-Quran, itu senantiasa mengucapkan ta'awudz lalu diikuti oleh basmalah. Lalu ada tafsiran yang kedua menurut para mufassir, bahwasanya kalimat Iqra di surah Al-Alaq itu menunjukkan seluruh makna ilmu pengetahuan. Jadi kita diperintahkan untuk membaca apapun yang ada, membaca sumber pengetahuan yang ada, semua yang bermanfaat bagi kita harus kita baca dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini sejalan dan sejalin dengan apa yang sudah dicatat di kitab Jauhar Maknun, bahwasanya ada kaidah dalam ilmu kebalaghohan, wa yuhdaful maf'ulu lita'mimi, dibuang maf'ulnya agar menunjukkan makna umum. Kalau kita lihat ayat tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Pak, Bu, ada yang namanya maf'ul, ada yang namanya objek dan predikat. Seperti pada kalimat bahasa Indonesia, ibu memasak nasi. Nasi itu jadi kalimat yang jelas bahwasanya ibu memasak nasi. Nah, dalam ayat ini kita hanya diperintahkan Iqra, bacalah. Nah, apa yang dibaca di sini? Nah, dalam kaidah bahasa Arab ini maf'ulnya dihilangkan untuk menunjukkan makna umum, bahwasanya kalimat Iqra di sini, perintah untuk membaca di sini, ini menunjukkan keumuman atau semuanya harus kita baca guna meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Tapi dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum membaca sebutlah nama Tuhanmu yang menciptakan. Hadirin rahimakumullah, tentunya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, bahwasanya mengapa ayat atau wahyu pertama yang diturunkan kepada kita adalah perintah untuk membaca. Hal ini bertujuan bahwasanya agar seluruh umat Islam di dunia menunjukkan bahwasanya bekal dan kualitas seorang muslim adalah ilmu pengetahuan yang harus dimiliki olehnya. Maka dari itu, ilmu pengetahuan adalah memang satu-satunya hal yang sangat berharga di kehidupan kita. Selaras dengan apa yang pernah Rasulullah sabdakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka harus dengan ilmu. Pak, kalau kita pengen kerja, kalau kita pengen diterima di suatu perusahaan, kalau kita pengen diterima di sekolahan atau di kampus, maka harus dilandaskan dengan ilmu.
Maka kata Nabi, man arada dunya, barang siapa yang ingin dunia maka harus dengan ilmu. Lalu yang selanjutnya, man arada bil akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat atau hal akhirat maka harus dengan ilmu juga. Kita sholat harus dengan berlandaskan ilmu. Sebelum sholat kita berwudu harus berlandaskan dengan ilmu. Kita berpuasa harus ada ilmunya. Kita berzakat ada aul dan nisabnya, ada haul, nisab dan takarannya. Itu juga harus dengan ilmu. Kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, itu pun harus dengan ilmu. Maka kata Nabi, man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Yang terakhir, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan sudah jelas barang siapa umat muslim yang menginginkan keduanya itu harus dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim pernah mencatat bahwasanya ilmu tidak akan sampai kepada seorang insan, ilmu tidak akan sampai kepada jiwa manusia, melainkan harus melewati 6 perkara. Kata Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ala la tanalul ilman illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Ala la tanalul ilma, kata Syekh Az-Zarnuji, ketahuilah olehmu, la tanalul ilma, bahwasanya ilmu tidak akan sampai illa bisittatin, melalui 6 perkara, kecuali melalui 6 perkara. Sa'umbika an majmu'iha bi bayanin, maka akan aku kumpulkan dan aku jelaskan kepada kalian dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kata Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Yang pertama kata beliau apa? Zakain. Yang pertama itu harus cerdas. Kata beliau, pengertian cerdas di sini bukan maksud kita harus cerdas IQ-nya tinggi. Bukan kita harus cerdas seperti Pak B.J. Habibie. Bukan kita harus cerdas seperti Albert Einstein atau semacamnya. Namun cerdas di sini adalah kita harus berakal dan logika kita mampu menerima ilmu pengetahuan. Dan kita yang di sini semua itu sudah mampu dan memasuki syarat yang pertama, yaitu zakain atau cerdas. Syarat yang kedua yaitu hirsin. Hirsin itu artinya rakus. Kalau kita ingin ilmu pengetahuan masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati dan jiwa kita, kita harus rakus terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Artinya apa? Kita harus bersikeras, kita harus memaksa bagaimana kita harus memperoleh seluruh ilmu pengetahuan yang ada dan berusaha untuk memasukkannya ke dalam otak dan hati kita. Itu syarat yang kedua. Pertama itu zakain, cerdas, kedua rakus.